Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Mari kita pujikan nama Tuhan dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian, sekarang dan sampai selamanya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 187, Yesus bangkit, nyanyilah. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan.
Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kerancuhan hidup. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Berita anugerah, inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sanggupi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188 bait 1, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pada pagi saat ini kami bersyukur yang tiada tara oleh karena anugerah Tuhan. Kristus yang telah bangkit menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, layakkan kami, siapkan kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kasih Tuhan, berikan kemampuan, hikmat, marifat yang datangnya dari Tuhan. Dan kami serahkan di dalam kami menerima firman Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan kita terima dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Injil Matius 28
ayat 1 sampai ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia terbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini banyak berita yang ada. Baik berita yang menyedihkan maupun berita yang menggembirakan. Itulah isi dunia yang ada. Tema kita, kan ku beritakan sejauh kuatku. Itu yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan saat ini, kita akan melihat kuasa Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus, melalui kesaksian Alkitab, bahwa Kristus telah bangkit, menjadi berkat bagi kita. Kabar sukacita
bagi kita. Biarlah menyemangati di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pada umumnya, orang yang sudah meninggal itu tidak hidup lagi. Kecuali kalau baru mati suri, masih ada kemungkinan bisa hidup. Tetapi saya berbicara pada umumnya orang yang sudah meninggal tidak hidup lagi. Kalau hidup itu menjadi tidak biasa, tetapi sangat luar biasa. Kita memahami bersama-sama Tuhan Yesus yang telah wafat itu bangkit lagi. Tuhan Yesus yang telah wafat di hari Jumat, yang disebut Jumat Agung. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, pada hari Minggu. Itu ayat 7. Kesaksian Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Apa yang difirmankan dalam 1 Korintus 15 ayat 20 difirmankan yang benar. Yang benar artinya tidak salah. Benar, bukan yang salah. Artinya Kristus yang telah wafat itu benar-benar telah wafat dan benar-benar telah bangkit dari kematiannya. Kebangkitan Kristus berarti kemenangan atas kuasa dosa, atas kuasa maut di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tema kita tadi kan ku beritakan sejauh kuatku. Di hari Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atau hari kemenangan. Di satu sisi kita sangat sukacita di hari Paskah ini, karena Kristus telah bangkit, jadi berkat bagi kita semua. Sementara di sisi lain, kita masih prihatin oleh karena kondisi saat ini. Maka dari Paskah ini kita diajak untuk menempatkan diri. Pertanyaannya, sudah paskah hidup kita ini? Sudah pas belum? Walaupun yang bisa menjawab kita masing-masing di hari Paskah ini. Artinya kita bisa menempatkan diri dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap orang percaya pada Tuhan Yesus? Kita tetap diajak memberitakan kasih Tuhan yang berkuasa, yang telah bangkit tadi. Walaupun dalam situasi kondisi saat ini, mari kita bangkit dari rasa ketakutan
dari rasa kecemasan, dari kelesuan yang menghantui pikiran kita. Kalau itu yang terjadi, kita belum pas. Lalu pasnya bagaimana? Jangan berlebihan untuk merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, karena tidak memecahkan masalah. Tetapi dari Paskah ini justru kita bersama diajak berpengharapan pada Tuhan yang berkuasa. Ini penting dalam kehidupan kita bersama-sama. Artinya kita tetap berdoa supaya orang percaya. Doa sebagai nafas kehidupan. Kalau orang hidup itu ditandai dengan bernafas. Kalau orang yang sudah meninggal berarti tidak bernafas. Orang hidup tandanya doa. Agar iman itu tidak mati. Senantiasa berdoa. Upaya dan usaha melakukannya. Karena Tuhan itu berkuasa adanya. Yang bisa mengubah dari segala sesuatu yang sulit menjadi mudah. Dari yang sakit menjadi sembuh. Dari yang berat menjadi ringan. Dari yang putus asa meroleh pengharapan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam Tuhan. Karena Tuhan berkuasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pastikan hidup kita sebagai pemenang untuk mengatasi rasa ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dan seterusnya. Karena Kristus telah bangkit, berkuasa. Dan kita juga dapat melakukan apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berbuat, Tuhan yang bertindak. Ini sikap kita sebagai orang yang percaya. Kita mengimani pada Tuhan, apa yang dapat kita lakukan. Yang tidak bisa kita serahkan, kita percayakan pada Tuhan yang melakukan. Karena memang kita mempunyai keterbatasan dalam kehidupan kita. Dan saya juga mengajak tetap melangkah dengan iman. Pastikan Tuhan memampukan kita, menyertai kita, dan memberkati setiap langkah detak kita. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus yang telah berkuasa bangkit dari kematiannya. Tuhan juga melakukan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita gumuli saat ini. Apapun yang kita lakukan. Libatkan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Sehingga Paskah ini membawa semangat yang baru dalam kehidupan kita. Dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga dengan Paskah ini pula kita disemangati kehidupan, menatap masa depan yang penuh pengharapan. Kita dituntun oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Pada akhirnya, selamat Paskah, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuki saat teduh sejenak. Kita memuji nama Tuhan
dengan Kidung Jemaat nomor 340, bait yang pertama, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan banjir raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita iklarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita kembali berdoa syafaat. Dengan segala kerendahan hati Bapa, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Di hari Paskah ini, kami memperoleh pengharapan karena Kristus yang telah bangkit. Biarlah kami dibangkitkan dari segala sesuatu yang menghantui pemikiran kehidupan kami bersama. Sehingga kami boleh diwarnai oleh karena kebangkitan Kristus. Dan kami juga berdoa bagi seluruh kegiatan gereja yang ada. Tuhan memberkati semuanya, sehingga apa yang telah dirancang, diprogramkan, dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami percayakan kuasa Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang ada boleh menjadi kekuatan iman kami, dan kami dimampukan di dalam melaksanakannya. Kami juga serahkan kesehatan kami semua. Kami rindu kami dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, Tuhan topang. Yang sedang mempunyai pergumulan, Tuhan yang menyelesaikannya. Kami percaya Tuhan yang berkuasa untuk bertindak di dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami serahkan putra-putri kami yang masih studi, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan memampukan, memulihkan kondisi yang baik, sehingga putra-putri kami yang sekolah dapat kembali dengan baik, yang bekerja dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Di dalam kami bersekutu dapat kembali bersekutu di gereja. Pulihkan situasi kondisi saat ini Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan.
melalui pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan memampukan pemerintahan bangsa negara kami Indonesia, sehingga segera dapat mengatasi virus corona. Dan boleh Tuhan memberkatinya. Sehingga dengan demikian kami semua berpengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan puji nama Tuhan dari NKB 208. Sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupkan kebutuhan rohani kami, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu, terimalah persembahan kami. Sucikanlah persembahan kami. Pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami mohon. Mari kita bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 185. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa yang sumber damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah. Mari ibadah Paskah pada pagi hari ini kita akhiri dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 346. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara maupun Saudari, seluruh jemaat GKJ Bandungan yang dikasihi Tuhan. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus untuk segala kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan serta iman yang kuat di tengah pergumulan hidup kita masing-masing dengan adanya virus COVID-19 atau kita biasa sebut dengan virus corona yang melanda di seluruh dunia, sehingga perayaan Paskah tahun ini sangat berbeda dari perayaan Paskah tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dengan ibadah keluarga secara online tidak akan menutup kekusyukan kita menghayati masa-masa penderitaan Yesus sampai kebangkitannya yang merupakan karya penyelamatan manusia dari dosa. Dengan kondisi yang seperti ini, mari kita ambil sisi positifnya, yaitu Tuhan menghendaki kita untuk boleh beribadah bersama dengan seluruh keluarga yang mungkin jarang kita lakukan untuk saat ini. Tetapi kita dituntut untuk membangun mezbah-mezbah dalam keluarga kita masing-masing, dan kita perlunya untuk quality time atau kita menyempatkan waktu untuk keluarga kita. Untuk itu, perkenankanlah kami mewakili majelis mengucapkan terima kasih untuk semua kerja keras dari tim multimedia, panitia Paskah, yaitu kelompok eklesia,
maupun para petugas dan seluruh jemaat yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan ibadah Paskah ini secara online. Kami mohon maaf karena kami menyadari sebagai majelis kami masih belum mampu begitu maksimal dalam mendukung, masih banyak keterbatasan maupun belum dapat semua majelis terlibat langsung dalam setiap persiapan maupun pelaksanaan ibadah ini secara online. Tetapi dengan kerja keras dan perjuangan dari jemaat, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga semua rangkaian acara Paskah pada tahun ini boleh terlaksana dengan baik. Akhirnya, saya pribadi maupun segenap majelis mengucapkan Selamat Paskah 2020 kepada seluruh jemaat GKJ Bandungan maupun Pepantan Semowono. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.